Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan terutama sekali, marilah kita mengucapkan kalimat puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Suci lagi terpuji. Karena dengan rahmat, nikmat, hidayah yang diberikan Allah kepada kita telah dapat hadir pada tempat yang suci, tempat yang mulia, tempat yang kita banggakan untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan Allah akan mengganti seluruh aktivitas kita, kebaikan kita, masalah kita dengan pahala yang berlipat ganda. Jauh daripada itu, yang kita harapkan adalah bernilai ibadah dan mendapatkan ridhanya Allah, baik hidup di dunia apalagi hidup di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un, surah yang ke-107, ayat 1 sampai ayat 7. Di dalam surah Al-Ma'un, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Berselindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka Allah di dalam Al-Quran ayat kedua menjawab. Apa jawaban Allah? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama Allah itu adalah orang-orang yang menghardik kehidupan anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak peduli terhadap fakir dan miskin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat dari firman Allah ayat 1 sampai 3, itu menjelaskan kepada kita bersama bahwa menghardik kehidupan anak yatim, tidak memperdulikan kehidupan anak yatim dan yatim piatu,
termasuk orang yang mendustakan agama. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, para tamu Allah yang berbahagia, kita lihat di kalangan umat Islam pada hari ini betapa banyak anak yatim dan yatim piatu yang terlunta-lunta, yang mengemis ke sana ke sini, yang minta menampungkan tangan dari rumah ke rumah, ingin belas kasihan dari umat muslim. Padahal seharusnya kalau seandainya kita sadar, kita insaf, kita meyakini itu tidak perlu dilakukan oleh anak yatim, yatim piatu, karena untuk kesejahteraan, untuk kelangsungan hidupnya, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bahkan kadang-kadang di sebelah rumah kita, di tengah-tengah masyarakat kita, ada gubuk rewat yang dihuni oleh anak yatim. Kita tidak peduli, kita tidak mau tahu, kita acuh-acuh saja. Orang yang seperti ini dikatakan oleh Allah, fazalikal lazi yad'ul yatim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, bahkan ada yang salah di tengah-tengah pengurus masjid mengumpulkan infak anak yatim dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun. Kapan diberikan summa anak yatim itu? Pada bulan suci Ramadan atau pada hari raya Idul Adha? Apakah anak yatim 11 bulan, 10 bulan itu tidak makan, tidak minum dia? Seharusnya tidak. Hari ini kita kumpulkan infak anak yatim, hari itu kita berikan kepada mereka. Bahkan kalau menurut saya, kalau boleh saya berpendapat, kita harus mendata di RT, di RW, di kelurahan, berapa orang anak yatim yang ada di situ. Misalnya ada 10, ada 20. Setelah itu kita hitung kebutuhan dari anak yatim ini. Biaya pendidikannya, biaya transportasi ke tempat pendidikannya, biaya makannya. Kalau seandainya ada 10 orang yang kebutuhan anak yatim itu 1 bulan satu orang itu misalnya 1.500.000, berarti kan 15 juta. 15 juta ini kita bagi berapa warga yang ada di sana? Kalau seandainya di dalam itu ada 100 kakak, 50 kakak, 30 kakak, berarti tinggal kita bagi saja. Kalau 15 juta dibagi 100 kakak umpamanya, berarti kita rata-rata menyumbang untuk anak yatim itu 1 bulan itu sekitar 150.000 atau 200.000. Ini yang tidak terlaksana di dalam kehidupan kita masyarakat. Kadang-kadang bangga pengurus masjid mengatakan kas anak yatim kita 50 juta, 100 juta, tapi diberikan 1 kali setahun. Jadi kita berikan 1 kali setahun. Berarti dari bulan ke bulan itu dengan apa anak yatim makan? Dengan apa anak yatim melangsungkan kehidupannya? Transportasi pendidikannya, membayar belanja segala macamnya. Ini ke depan kita menghimbau, mengajak kepada kita bersama. Mari kita tingkatkan kepedulian, kita tingkatkan perhatian, kita tingkatkan santunan terhadap yatim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, padahal Rasul telah mengingatkan kepada kita, siapa yang menginginkan di yaumil kiamah nanti di dalam surga
ingin dekat bersama saya, kata Rasulullah, seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah, maka santunilah anak yatim. Santunilah anak yatim. Jadi tentu kita menghimbau, mengajak kepada kita semua bahwa kepedulian terhadap anak yatim adalah tanggung jawab kita, adalah kewajiban kita yang perlu menjadi catatan, menjadi perhatian. Tidak hanya sekedar perhatian, tapi perlu kita tindak lanjuti secara baik. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, yang kedua yang termasuk mendustakan agama itu adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak mau ikut serta memperhatikan kehidupan fakir dan miskin. Jadi kewajiban kita lah yang memperhatikan orang-orang yang berekonomi lemah, yang tidak punya pendapatan setiap hari, tidak punya pekerjaan. Kadang-kadang kita mempunyai rezeki yang banyak, nikmat yang luar biasa, nikmat diberikan Allah kepada kita, tapi di samping kiri kanan kita, depan belakang kita ada gubuk reot yang dihuni oleh fakir miskin. Tidak terketuk hati kita untuk membantu. Jadi orang yang tidak mau membantu fakir miskin ini termasuk orang yang mendustakan agama. Coba lihat pada hari ini, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jarak antara orang kaya dengan miskin bukan 1-2 langkah, tapi 10 langkah, bahkan ribuan langkah. Padahal kita sadar kadang-kadang rezeki diberikan Allah kepada kita karena doanya orang fakir miskin, karena doanya orang fakir miskin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mohon maaf saya berbicara. Apa yang terjadi di kalangan umat Islam pada hari ini? Umat Islam itu bukan miskin. Umat Islam itu kaya. Umat Islam itu punya nikmat yang luar biasa. Yang tidak ada itu adalah hati nuraninya untuk menyantuni, mengasihani fakir miskin yang ada di sekitarnya. Kekayaan umat Islam itu ada yang membangun masjid 1-2, membangun musala, membangun panti, membangun segala macamnya, tapi tetangganya tidak makan, tidak pernah tersentuh. Ini yang sangat kasihan kita. Tidak mungkin orang itu datang ke masjid ingin sholat berjamaah, ingin berzikir bersama, ingin majelis taklim bersama dengan kita, padahal perutnya kosong, anak-anaknya belum makan. Bahkan terjadi di zaman khalifah, di saat orang miskin mencuri, dipanggil tetangganya, rupanya tetangganya adalah orang kaya. Apa kata sahabat? Seandainya terdengar lagi orang yang miskin ini mencuri, kamu saya rajam, kamu saya penjarakan. Kaget orang kaya. Kenapa ya sahabat? Dia mencuri itu bukan mencari kekayaan. Dia mencuri itu bukan untuk bermewah-mewahan, tetapi dia mencuri itu karena ingin mengisi perutnya karena kelaparan. Ini hebatnya konsep-konsep Islam itu.
Padahal Bapak dan Ibu ketahuilah, semakin banyak rezeki yang kita dapat, kita infakkan, kita sedekahkan, kita pergunakan ke jalan Allah, rezeki itu akan bertambah, nikmat Allah itu akan bertambah, karunia Allah itu akan bertambah, keberkahannya akan lebih tinggi. Tetapi di saat rezeki itu sudah bertumpuk dalam diri kita, tapi kita tidak mau berbagi dengan sesama, apakah itu dengan fakir dan miskin, fisabilillah, ibsadillah, semacamnya, ingat, rezeki itu akan ditarik dan akan diberikan azab yang pedih. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Jadi itu yang kedua di dalam surah Al-Maun. Yang selanjutnya di dalam ayat yang keempat, fawailul lil musallin, neraka wailullah bagi orang yang salat. Kenapa neraka wailul bagi orang yang salat? Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salat yang dia kerjakan. Orang yang salat saja sudah neraka wailul. Kenapa? Dia salat tapi lalai, hatinya salat tapi ingatnya adalah duniawi. Tentu yang lebih penting bagi kita pada hari ini adalah bagaimana kita dalam kehidupan kita selalu meningkatkan kualitas salat, memahami bacaannya, menghayati, memaknai betul-betul apa yang kita lakukan dalam salat itu sesuai dengan ilmu agama. Tetapi pada hari ini Bapak dan Ibu, banyak yang mengaku dia Islam, mengaku dia beriman, tapi ditanya, kamu Islam, kenapa tidak salat? Nah, persoalannya lain. Kata Rasul, salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mengerjakan salat berarti dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia menuntuk agama. Maka di dalam konteks hadis yang dikatakan, perbedaan antara orang muslim dengan orang non-muslim adalah salat. Dia mengaku orang muslim tapi tidak salat, berarti dia bukan lagi sebagai muslim. Jadi di dalam surah Al-Maun ini dijelaskan oleh Allah, neraka wailullah bagi orang yang salat karena salat yang dia kerjakan lalai. Lalai dari segi waktu, lalai dari segi bacaan, lalai dari segi pemahaman, dan lalai banyak lalai yang lainnya. Padahal mana mungkin salat itu akan menghasilkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Padahal kita melaksanakan salat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya di dalam surah Al-Maun ayat 6 itu mengatakan, orang yang berbuat riya, orang yang berbuat riya, allazina hum yura'una, orang yang selalu berbuat. Artinya apa? Banyak di antara kita melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu amal bukan karena lillah, karena Allah, tetapi ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikatakan menjadi orang hebat. Kalau dia pergi haji, dia ingin dikatakan orang kaya, dia pergi haji. Kalau dia berinfak, kadang-kadang membayarkan zakat, dikumpulkan zakat itu, setelah itu dikumpulkan orang di masjid, dikumpulkan orang di tempat-tempat tertentu, nanti dikasih amplop, misalnya 300-400 amplop, nanti dibagi-bagi. Setelah dibagi-bagi, timbul pertanyaan,
nanti bantu saya ya, saya sudah memberi zakat. Bahkan kalau tidak dikatakan, oh bapak itu dermawan ya, setiap pulang bayar zakat, setiap ada acara bayar zakat. Orang yang membayar zakat kenapa dikatakan dermawan? Orang yang membayar zakat itu adalah menunaikan kewajibannya, menunaikan perintah Allah. Seandainya dia tidak tunaikan, maka pemerintah berhak untuk mengambil zakatnya dibagikan kepada fakir miskin. Maka dikatakan dalam Al-Quran, khuz, ambil. Apa yang diambil? Harta yang ada pada dia sudah sampai senisab, tidak mau mengeluarkan zakat, kita ambil. Ada kekuasaan di situ. Oleh karena itu pemerintah sekarang sudah ada badan amil zakat nasional, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke kecamatan ada UPZ, unit pengumpul zakat itu perpanjangan tangan pemerintah untuk mengambil zakat, yang zakat itu adalah hak dari Hasnaf yang 8. Hasnaf yang 8 itu termasuk di situ adalah lil fuqara wal masakin. Nah, ke depan yang kita harapkan itu adalah apapun kegiatan yang kita lakukan, apapun amal saleh yang kita kerjakan, kebaikan yang kita lakukan, itu betul-betul orientasinya adalah mencari ridha Allah, bukan mencari pujian, bukan mencari sanjungan, bukan mencari yang teristimewa untuk dirinya, tidak. Kalau orang tasawuf mengatakan apapun aktivitasnya, dia mengatakan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tidak ada yang kami maksud, tidak ada yang kami tuju kecuali mengharapkan ridhamu ya Allah. Untuk mengharapkan ridha Allah itu, aktivitas yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan itu lahir dari niat yang ikhlas. Dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dengan ikhlas kepadanya. Yang terakhir dalam ayat 7 dikatakan wa yamna'unal ma'un, enggan memberikan bantuan. Enggan memberikan bantuan ini adalah pertolongan. Coba lihat di dalam Al-Quran, berikanlah kepada orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Mungkin ada orang fakir miskin karena begitu pahitnya penderitaan hidup yang dia lalui, dia sudah cari ke sini ke sana tidak mendapatkan, maka dengan terpaksa dia angkat tangannya, mengetuk pintu dari pintu, mendapatkan sesuap nasi untuk melangsungkan kehidupan keluarganya. Dan ada fakir miskin, dia tidak meminta-minta, walaupun dia tidak makan, dia akan tetap menahan tidak makan. Kenapa? Dia ngadu pada Tuhan, ya Rabb, saya memang miskin, saya memang tidak punya apa-apa, tapi saya malu berjalan ilir mudik ke atas ke bawah untuk meminta-minta, malu saya. Tapi di saat itu kita petakan, di saat itu kita ketahui, fakir miskin yang meminta-minta, fakir miskin yang tidak meminta-minta, itu perlu bantuan uluran tangan dari kita bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kadang-kadang aneh. Kenapa aneh? Ada di depan pagar orang kaya itu tertulis, mohon maaf tidak melayani sumbangan apapun. Dan ada yang lebih sadis lagi, mohon maaf, awas anjing galak. Padahal yang kita berikan 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 bagi kita tidak punya arti apa-apa, tapi bagi mereka itu mempunyai makna dan arti yang sangat mendalam untuk dirinya. Nah, untuk itu mari kita lapangkan dada kita,
kita ringankan tangan kita, kita gerakkan mulut kita untuk memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Mudah-mudahan dengan itu pula lah keridhaan Allah itu datang kepada kita bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, seperti dapat kita simpulkan pengajian kita pada hari ini yang terdapat di dalam surat Al-Maun ini. Yang pertama, orang yang mendustakan agamanya. Yang pertama adalah orang yang menghardik kehidupan anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak memotivasi, menggerakkan untuk membantu fakir miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam salatnya. Dia mengerjakan salat tetapi penuh dengan kelalaian, penuh dengan ketidakhusyukan. Yang ketiga, orang yang selalu berbuat ria di dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, orang yang tidak peduli dengan bantuan terhadap orang lain. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita hindarkan semua yang disebutkan di dalam surah Al-Maun ini. Tentu kita balik. Bagaimana kita balik? Yang pertama, punya sikap peduli terhadap anak yatim. Yang kedua, sikap peduli terhadap fakir miskin. Yang ketiga, tingkatkan kualitas salat supaya kita jangan lalai. Ingat, kehidupan dunia itu adalah sementara, kehidupan akhirat adalah yang abadi. Yang selanjutnya, berbuatlah dengan ikhlas, jangan karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati. Yang ketiga, mari kita buka tangan yang lebar, dada yang lapang untuk memberikan pertolongan terhadap orang yang membutuhkan kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi kami yang menyampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang naf'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.